Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ardila. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 di kelas 4C dengan nomor NIM 11190510109. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita haturkan salam kepada junjungan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah, tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan tentang kepekaan terhadap lingkungan. Ada 3 cara, yaitu 1. Larangan terhadap menelantarkan lahan. 2. Pujian untuk orang yang menanam sebagai pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga yaitu larangan membuang air kecil di air yang tergenang. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang larangan terhadap menelantarkan lahan. Di dalam hadis telah disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memiliki tanah, maka tanamilah tanah tersebut, atau berikanlah tanah tersebut kepada saudaranya. Jika tidak ingin diberikan, boleh tahan saja." Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis ini adalah apabila seseorang memiliki suatu tanah dan tanah itu kosong, belum dipakai, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menggunakan tanah tersebut ditanami dengan pohon-pohonan. Ya, boleh pohon buah, boleh pohon sayuran, boleh pohon apapun itu. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk memanfaatkan lahan kosong tersebut? Yang terutama adalah untuk menanamnya, untuk ditanami pohon-pohonan. Karena jika kita memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk menanami sebuah pohon, maka pohon tersebut bisa bermanfaat bagi kita, bagi cucu-cucu kita, dan bagi orang lain juga. Dan apabila kita tidak mau memakai lahan tersebut, kita boleh memberikan kepada saudara kita, atau setidaknya kita menyewakan lahan tersebut kepada orang yang ingin memanfaatkan lahan itu. Dan jika kita tidak mau juga, kata Rasulullah, boleh ditahan saja, asalkan kita menjaga tanah tersebut dengan baik, seperti itu. Dan yang kedua adalah pujian terhadap orang yang menanam pohon untuk pelestarian lingkungan. Sebagaimana dikatakan dalam hadis An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yagrisu warsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayran wa insanun bahiyamatin illa kana lahu bihi sadiqatun." Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tiada seorang muslim pun yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia atau binatang lainnya, melainkan tercatat untuknya sebagai sedekah. Riwayat Bukhari. Dari sini dijelaskan bahwa orang yang menggunakan lahan tersebut untuk menanam, bercocok tanam, apalagi untuk bertujuan semata-mata melestarikan lingkungan. Dengan tanaman kita bisa melestarikan lingkungan, kita bisa memberi makan burung, kita bisa mengonsumsinya untuk manusia, kita bisa
menggunakannya untuk binatang macam-macam, seperti buah-buahan. Buah-buahan bisa dikonsumsi oleh hewan maupun kita sendiri, seperti biji-bijian dan lain sebagainya. Tanaman yang ditanam di lahan yang kosong juga bisa memperbaiki polusi udara, menyerap polusi yang berbahaya. Maka dari itu, Rasulullah SAW berkata, orang yang menanami pohonnya kemudian pohon tersebut dimakan oleh burung, dimakan oleh manusia atau binatang lainnya, maka orang yang menanam tersebut semata-mata mendapatkan pahala, yaitu pahala sedekah. Dan yang ketiga adalah larangan tentang membuang air kecil di air yang tergenang. Sebagaimana dikatakan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulu ahadukum fil ma'id da'imil ladzi thumma yajri fihi yaghtasilu fihi, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah di antara kalian membuang air kecil di air yang tergenang, kemudian dia mandi pada air tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud dari hadis ini adalah Rasulullah melarang kita untuk membuang air kecil atau kencing di air yang tergenang. Kenapa? Karena air kencing ini termasuk najis mutawasitoh, najis yang sedang, sebagaimana dikatakan dalam kitab Kaifiyatus Syajah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, bahwa ada beberapa najis, termasuk salah satunya adalah najis yang tidak bisa dimaafkan. Apa itu? Najis tersebut adalah najis air kencing. Apabila air kencing tersebut mengenai pakaian atau mengenai air, maka pakaian tersebut najis dan wajib diganti serta dicuci. Maupun air tersebut, jika air tersebut terkena air kencing, maka air tersebut wajib dibuang dan diganti dengan air yang suci. Saking tidak boleh kita membuang air kecil di air yang tergenang. Karena mengapa? Ketika kita membuang air kecil di air yang tergenang, otomatis air tersebut secara tidak langsung sudah tercemar. Jika kita memakainya, apalagi kita memakai untuk mandi, bisa jadi kita akan timbul penyakit kulit seperti gatal-gatal atau luka-luka atau yang lain sebagainya. Maka dari itu Rasulullah melarang kita, tidak boleh untuk kita membuang air kecil di air yang tergenang. Baik, itu saja mungkin penjelasan tentang kepekaan terhadap lingkungan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.